Hai, penggemar sains. Selamat datang di petualangan kita yang penuh energi. Hari ini kita akan menjelajahi dunia menakjubkan dari tenaga surya. Pernah bertanya-tanya bagaimana panel surya mengubah sinar matahari menjadi listrik? Ini adalah proses yang sangat menarik dan penuh keajaiban ilmiah. Semuanya dimulai dari matahari, bintang kita sendiri. Matahari adalah sumber energi terbesar di tata surya kita. Matahari adalah bola gas panas raksasa yang terus-menerus mengeluarkan energi berupa cahaya dan panas. Energi ini sangat kuat dan melimpah. Dan coba tebak, cahaya itu adalah kunci utama agar tenaga surya bisa berfungsi. Tanpa sinar matahari, panel surya tidak akan bisa menghasilkan listrik. Cahaya matahari sebenarnya terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut foton. Foton ini adalah pembawa energi yang sangat penting. Foton ini seperti paket kecil energi yang berjalan dari matahari ke bumi dengan kecepatan cahaya. Mereka melakukan perjalanan yang sangat cepat dan efisien. Ketika sinar matahari mengenai panel surya, foton inilah yang memulai seluruh proses pembuatan listrik. Keren banget kan? Proses ini disebut efek fotovoltaik, di mana foton menabrak atom di dalam panel surya dan melepaskan elektron. Elektron-elektron ini kemudian bergerak dan menciptakan arus listrik. Jadi, setiap kali kamu melihat panel surya, ingatlah bahwa ada banyak foton yang bekerja keras untuk menghasilkan listrik bagi kita. Sekarang, mari kita perhatikan foton-foton itu lebih dekat. Bayangkan mereka sebagai paket energi kecil. Masing-masing membawa sejumlah energi tertentu tergantung pada panjang gelombangnya. Beberapa foton membawa energi lebih banyak, beberapa membawa lebih sedikit, tetapi semuanya penting agar tenaga surya berfungsi. Ketika foton-foton energik ini mencapai panel surya, mereka bertemu dengan sesuatu yang istimewa, sel surya. Sel-sel ini adalah jantung dari panel surya dan terbuat dari bahan-bahan seperti silikon yang dirancang khusus untuk berinteraksi dengan foton dengan cara yang sangat menarik. Bersiaplah, karena sebentar lagi akan ada listrik. Inilah bagian yang paling keren. Ketika sebuah foton dengan jumlah energi yang tepat mengenai sel surya, ia dapat melepaskan elektron dari atom silikon. Proses pelepasan elektron menggunakan cahaya ini disebut efek fotovoltaik. Foto artinya cahaya dan voltaik mengacu pada listrik. Elektron adalah partikel bermuatan negatif yang biasanya terikat pada atom. Tetapi ketika foton memberi elektron dalam sel surya energi yang cukup, ia dapat lepas dan menjadi elektron bebas. Dan elektron bebas inilah yang akhirnya menciptakan arus listrik yang memberi daya pada rumah dan perangkat kita. Bagian 4. Menciptakan aliran, bagaimana elektron menghasilkan listrik. Sekarang kita punya semua elektron bebas ini berputar-putar di dalam sel surya, tetapi mereka butuh sedikit panduan untuk menjadi arus listrik yang berguna. Elektron bebas ini dihasilkan ketika foton dari sinar matahari menabrak atom silikon dalam sel surya, melepaskan elektron dari atomnya. Namun tanpa arah yang jelas, elektron-elektron ini hanya akan bergerak secara acak dan tidak akan menghasilkan listrik yang dapat kita gunakan. Disinilah desain sel surya berperan. Sel surya dirancang dengan sangat cermat untuk memastikan bahwa elektron-elektron ini dapat diarahkan dengan cara yang efisien. Desain ini melibatkan penggunaan bahan-bahan khusus dan teknik-teknik yang memungkinkan kita untuk mengendalikan aliran elektron. Sel surya dibangun dengan dua lapisan silikon berbeda yang diperlakukan khusus untuk menciptakan medan listrik. Lapisan atas biasanya terbuat dari silikon tipe N yang memiliki kelebihan elektron, sedangkan lapisan bawah terbuat dari silikon tipe P yang kekurangan elektron. Ketika kedua lapisan ini digabungkan, mereka menciptakan medan listrik di antara mereka. Medan listrik ini bertindak seperti jalur tak terlihat, mengarahkan aliran elektron bebas ke satu arah. Medan ini sangat penting, karena tanpa itu, elektron-elektron bebas akan terus bergerak secara acak dan tidak akan pernah menghasilkan arus listrik yang stabil. Anggap saja seperti jalan satu arah untuk elektron. Medan listrik ini memastikan bahwa begitu elektron bebas dilepaskan oleh foton, mereka akan diarahkan ke satu arah tertentu, menciptakan aliran yang teratur. Saat elektron mengalir dalam satu arah, mereka menciptakan apa yang kita sebut arus listrik, jenis arus yang sama, yang mengalir melalui kabel dan memberi daya pada perangkat kita. Arus listrik ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari menyalakan lampu hingga mengisi daya baterai perangkat elektronik kita. Dengan memahami bagaimana elektron bergerak
dan bagaimana kita dapat mengarahkan mereka, kita dapat lebih menghargai teknologi yang memungkinkan kita untuk memanfaatkan energi matahari secara efisien. Bagian 5, dari sel surya ke panel surya, menghidupkan. Satu sel surya hanya menghasilkan sedikit bit listrik. Jadi, untuk menghasilkan daya yang cukup untuk kebutuhan kita, kita perlu menghubungkan banyak sel surya secara bersamaan. Setiap sel surya bekerja dengan menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik melalui proses yang disebut efek fotovoltaik. Proses ini memungkinkan elektron dalam sel surya untuk bergerak dan menghasilkan arus listrik. Namun, karena satu sel surya hanya dapat menghasilkan sedikit listrik, kita perlu menggabungkan banyak sel untuk mendapatkan daya yang lebih besar. Sel-sel yang saling terhubung ini kemudian dipasang bersama dalam sebuah bingkai, bersama dengan kaca pelindung dan bahan pendukung untuk membuat panel surya. Bingkai ini memberikan struktur dan stabilitas, sementara kaca pelindung melindungi sel-sel dari kerusakan dan cuaca buruk. Proses perakitan ini memastikan bahwa panel surya dapat tahan lama dan berfungsi dengan efisien. Dengan menghubungkan beberapa panel surya, kita dapat menghasilkan lebih banyak listrik. Panel-panel ini dapat dihubungkan dalam berbagai konfigurasi untuk memenuhi kebutuhan energi yang berbeda. Misalnya untuk rumah tangga, beberapa panel mungkin cukup, tetapi untuk fasilitas industri, kita mungkin memerlukan ratusan atau bahkan ribuan panel yang terhubung bersama. Panel-panel ini dapat dipasang di atap, di ladang, atau bahkan di jendela untuk menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi bersih dan terbarukan. Dengan memasang panel surya di berbagai lokasi, kita dapat memaksimalkan penangkapan sinar matahari sepanjang hari. Ini tidak hanya membantu mengurangi tagihan listrik, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan pelestarian lingkungan. Energi surya adalah salah satu solusi terbaik untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Bagian 6, arus searah-arus bolak-balik menjadikan listrik bisa digunakan. Begini masalahnya. Panel surya menghasilkan listrik arus searah DC, yang bagus untuk beberapa aplikasi. Tetapi sebagian besar peralatan rumah tangga kita dan jaringan listrik menggunakan listrik arus bolak-balik. Jadi, untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh panel surya, kita perlu mengubahnya dari DC ke AC. Disinilah peran inverter. Perangkat praktis ini bertindak seperti penerjemah, mengubah listrik DC dari panel surya menjadi listrik AC yang dapat digunakan di rumah kita atau dialirkan kembali ke jaringan listrik. Bagian 7. Energi surya, ide cerdas untuk masa depan. Dan begitulah. Panel surya memanfaatkan kekuatan sinar matahari, mengubahnya menjadi listrik melalui keajaiban efek fotovoltaik. Ini adalah sumber energi yang bersih dan terbarukan yang dapat membantu mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil dan memerangi perubahan iklim. Jadi lain kali Anda melihat panel surya, ingatlah foton-foton kecil yang bekerja keras, melepaskan elektron dan menciptakan aliran listrik bersih. Ini adalah sains yang sedang beraksi, membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih cerah, satu foton pada satu waktu.